Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Saputri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas poin-poin dari 7 bahasan terkait dengan metodologi studi Islam. Pembahasan yang pertama yaitu tentang poligami dalam Islam dan sikap terhadapnya. Di dalam Islam sendiri, poligami diperbolehkan dengan syarat seorang suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya, yang mana ini tertuang dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 3, di mana membatasi memiliki seorang istri cukup 4 dengan syarat seorang suami harus berlaku adil dan bisa bertanggung jawab. Namun jika tidak bisa berlaku adil, maka sebaiknya cukup 1 saja. Dan bagaimana sikap saya terhadapnya? Kalau poligami sendiri itu adalah sifat yang personal atau individu. Selama seorang suami dapat berlaku adil dan bertanggung jawab, maka itu diperbolehkan. Dan saya setuju dengan apa yang terkandung dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3, bahwasanya jika berlaku adil maka diperbolehkan, dan jika tidak maka cukup 1 saja. Jadi itu bahasan tentang poligami dalam Islam dan sikap terhadapnya. Bahasan yang kedua yaitu tentang hubungan Islam dan hak asasi manusia. Bagaimana sikap kita, mendukung ataukah menolak? Jadi di dalam Islam sendiri itu sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana seperti hak hidup, kebebasan beragama, keadilan, dan kesetaraan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip maqasid syariah. Akan tetapi ini juga memiliki batasan. Islam juga memiliki batasan yang terkait dengan hukum syariat berlandaskan dengan hak asasi manusia. Jadi apa hubungannya antara Islam dan hak asasi manusia? Jadi Islam dan hak asasi manusia itu saling berkaitan, akan tetapi mereka juga memiliki batasan yang berlandaskan dengan hukum syariat dalam hak asasi manusia. Dan bagaimana sikap saya terhadap hal tersebut? Tentu saya sangat mendukung tentang hubungan antara Islam dan hak asasi manusia, akan tetapi harus sesuai dengan hukum-hukum syariat ataupun nilai-nilai dalam Islam. Namun jika hubungan Islam dan hak asasi manusia itu melanggar dengan hukum-hukum syariat, maka saya menolak hal tersebut. Jadi itu pembahasan kedua tentang hubungan hak asasi manusia dan Islam. Memasuki bahasan yang ketiga, yaitu tentang feminisme atau kesetaraan gender dan hubungannya dalam Islam. Bagaimana sikap kita, mendukung ataukah menolak? Jadi di dalam Islam sendiri itu sangat menegakkan yang namanya kesetaraan gender antara hak dan kewajiban, seperti dalam hak hidup, pendidikan, dan perlindungan hukum. Namun dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34, Islam membedakan peran antara sesuai dengan fitrah laki-laki dan fitrahnya perempuan, seperti halnya dalam kepemimpinan rumah tangga. Bagaimana sikap saya terhadap hal tersebut? Saya sama dengan halnya hak asasi manusia tadi, saya mendukung feminisme atau kesetaraan gender yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tetapi jika dalam rumah tangga, kepemimpinan rumah tangga, mungkin memang ada yang namanya kesetaraan gender antara fitrah laki-laki dan perempuan. Akan tetapi jika dalam sebuah pendidikan, menurut saya kesetaraan gender itu disamaratakan. Tidak ada yang namanya dalam pendidikan lebih tinggi laki-laki atau perempuan ataupun sebaliknya. Dalam pendidikan kesetaraan gender itu disamaratakan. Beda halnya dalam rumah tangga tadi, mungkin memang ada
karena memang dari fitrahnya seorang laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Tetapi digarisbawahi dalam pendidikan, kesetaraan gender menurut saya itu disamaratakan. Tidak ada bedanya antara laki-laki sama perempuan. Jadi itu pembahasan yang ketiga tentang feminisme, kesetaraan gender, dan hubungannya di dalam Islam. Masuki pembahasan yang keempat, yaitu tentang demokrasi dan hubungannya dalam Islam, dan bagaimana sikap terhadap demokrasi di Indonesia tetap dipertahankan ataukah tidak. Jadi demokrasi itu kan sebuah sistem pemerintahan bahwa di tangan kedaulatan rakyat, di mana ini dilakukan seperti dengan cara musyawarah pemilu dan kesamaan hak. Di mana di dalam Islam prinsip-prinsip demokrasi itu sesuai dengan musyawarah, prinsip-prinsip hak dan kesetaraan. Dan bagaimana sikap kita terhadap sistem demokrasi di Indonesia tetap dipertahankan ataukah tidak. Menurut saya, sistem demokrasi di Indonesia itu tetap dipertahankan dengan cara memperbaiki nilai-nilai, seperti halnya ada kesalahan, ada permasalahan dalam demokrasi seperti korupsi dan lain sebagainya, di mana itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Indonesia sendiri itu menggunakan demokrasi Pancasila, yang mana demokrasi ini berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila, budaya, dan agama. Dilihat dari hal ini, berarti Indonesia mengakui peran agama untuk melakukan kehidupan bernegara, sehingga Islam dan agama lain mendapatkan ruang untuk melakukan sebuah kebajikan agar tidak menjadi sebuah negara yang teokrasi. Dan alasan mengapa demokrasi di Indonesia tetap dipertahankan karena dapat dilihat sendiri bahwa di Indonesia beragam agama, suku, ras, budaya, dan lain sebagainya, sehingga dengan demokrasi Pancasila yang berakarkan dengan nilai-nilai Pancasila, budaya, dan agama, itu dapat menjadikan satu kesatuan yang baik selama mengikuti dengan konteks-konteks yang ada di nilai-nilai yang ada di dalamnya. Jadi itu pembahasan tentang demokrasi dan hubungannya dalam Islam dan bagaimana demokrasi di Indonesia dan sikap kita terhadapnya. Masuki bahasan yang kelima, yaitu tentang fenomenologi dalam Islam. Apa itu fenomenologi dalam Islam? Jadi fenomenologi dalam Islam itu adalah sebuah pengalaman atau pendekatan filsuf atau filsafat yang memahami bagaimana pengalaman terjadi dari individu ataupun komunitas, fokusnya pada bagaimana fenomena agama yang dialami. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pengalaman seseorang yang melaksanakan ibadah haji. Bagaimana pengalaman mereka secara personal atau individual setelah melaksanakan ibadah haji. Halnya juga seperti ritual tertentu seperti zikir, yang mana dampaknya itu dapat dirasakan oleh individu ataupun secara komunitas atau kelompok. Yang mana secara keseluruhan fenomenologi dalam studi Islam itu sangat berguna untuk bisa dikatakan untuk mengukur dimensi tingkat spiritual ataupun religius seseorang dalam fenomena atau pengalaman yang telah ia lakukan. Jadi itu pendekatan fenomenologis dalam studi Islam yang pada intinya sangat berguna untuk mengukur bagaimana tingkat spiritual atau religius seseorang dalam pengalaman atau sesuatu yang dilakukan dalam bentuk spiritual.
Pembahasan yang keenam yaitu tentang pendekatan sosiologi dan antropologi dalam studi Islam. Jadi, pendekatan antropologi dan sosiologi dalam studi Islam merupakan dua pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji ajaran-ajaran Islam, di mana pendekatan sosiologis sendiri itu merupakan sebuah pendekatan mempelajari pengaruh atau meneliti pengaruh sosial, institusi, dan antar individual dalam masyarakat terhadap praktik agama. Contohnya dari pendekatan sosiologis, di mana tentang Islam dan modernisasi, di mana contohnya seperti meneliti kajian yang dilakukan dengan teknologi seperti dakwah berdasarkan dengan media sosial dan lain sebagainya, di mana ini dapat merespon para umat untuk berdakwah, melakukan dakwah secara berkembangnya teknologi yang ada di kehidupan kita. Itu contoh dari pendekatan secara sosiologis. Sedangkan antropologi dalam Islam ialah mengeksplorasi Islam dalam konteks budaya, tradisi, dan cara hidup masyarakat secara lebih mendalam. Dan biasanya pendekatan antropologi itu dilakukan dengan cara observasi secara langsung atau observasi lapangan. Contoh dari antropologi dalam studi Islam seperti ritual dan tradisi Islam lokal. Contohnya seperti di daerah Jawa, tradisi selamatan yang dilakukan dengan cara menggabungkan doa-doa Islam dengan tradisi-tradisi tertentu dalam acara-acara tertentu, di mana antropologi mengeksplorasi agama dan tradisi menjadi satu dengan hal-hal yang bisa dikatakan unik. Jadi kedua pendekatan ini, pendekatan sosiologis dan antropologis dalam studi Islam itu saling melengkapi dalam agama, khususnya pada fenomena sosial dan budaya. Pembahasan terakhir yaitu pembahasan yang ketujuh tentang pendekatan psikologis dalam studi Islam. Pendekatan psikologis dalam studi Islam itu ialah memahami bagaimana sikap atau perilaku maupun mental seseorang ataupun kelompok umat Islam dalam segi psikologis. Pengaruh ini berfokus pada aspek psikologis yang muncul dari praktik keagamaan, spiritualitas, dan hidup seseorang dan pada kesehatan mental untuk kesejahteraan individual ataupun kelompok. Contoh dari pendekatan psikologis dalam studi Islam seperti studi tentang pengaruh sholat terhadap ketenangan mental atau peran doa dalam mengatasi masalah seseorang, individu ataupun kelompok, yang mana pada intinya pendekatan ini menganalisis pengaruh agama terhadap kejiwaan seseorang ataupun komunitas, atau kata lainnya dalam konteks psikolog atau psikologis seseorang. Mungkin itu poin-poin dari 7 pembahasan terkait dengan pembelajaran pada metodologi studi Islam. Mungkin jika ada yang kurang bisa ditambahkan, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.